Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, selamat bertemu kembali dengan kami, HKBP Kernolong, HKBP tertua di luar Pulau Sumatera, yang senantiasa bersama-sama dengan saudara di dalam renungan malam Salam. Dan untuk memulai renungan malam ini, kita mulai dengan berdoa. Allah Bapa di sorga, yang kami kenal di dalam Yesus Tuhan kami, biarlah roh-Mu yang menguatkan kami untuk memahami firman-Mu hari ini, agar kami semakin dimampukan untuk mengikut Engkau. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan untuk kita saat ini, sebagaimana ditetapkan dalam Almanak HKBP. Kita ambil dari kitab Hosea pasal yang ke-11, ayat yang pertama hingga ayat yang keempat, dan menjadi pembimbing ayat yang keempat. Aku menarik mereka dengan tali kesetiaan, dengan ikatan kasih. Bagi mereka aku seperti orang yang mengangkat kuk dari tulang rahang mereka. Aku membungkuk kepada mereka untuk memberi mereka makan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, inilah pernyataan dari Nabi Hosea kepada bangsa itu, yang mengulang kembali perbuatan Allah yang begitu luar biasa terhadap bangsanya, umat pilihannya, bangsa Israel. Sang Nabi Hosea kembali mengingatkan mereka bahwa apa yang diperbuat Allah mulai dari sejarah keluarnya mereka dari tanah Mesir, sepanjang perjalanan gurun pasir, dan hingga di tanah terjanji, tanah Kanaan, Allah seakan-akan membuat contoh yang sederhana bahwa bangsa itu seperti anak-anak kecil yang dipapa, dipandu, diberikan apa kebutuhannya, diarahkan, dibimbing, dan terus-menerus diberkati setiap apa yang mereka lakukan. Selama 40 tahun mereka hanya menerima apa yang diberikan Tuhan. Artinya mereka hanya tinggal menikmati. Mereka tidak perlu bekerja. Ketika memerlukan makanan, mana sudah disediakan Tuhan. Daging juga, air juga. Tiang api di malam hari dan tiang awan di siang hari. Semuanya disediakan. Artinya mereka memang betul-betul dipelihara seperti anak-anak yang belum bisa mengambil atau menghidupi diri sendiri. Tetapi inilah persoalan. Walaupun Tuhan melakukan semuanya itu untuk mengajar dan membimbing bangsanya, bangsa itu tetap juga seakan-akan tidak melihat apa yang diperbuat Tuhan. Setelah mereka sampai di tanah terjanji, tanah Kanaan, mereka terjebak dengan segala sesuatu di sekitar mereka, dengan budaya-budaya bangsa-bangsa di sekitar mereka, dan agama-agama membuat mereka meninggalkan Tuhan. Dan banyak hal yang mereka lakukan untuk menyakitkan hati Tuhan dengan perbuatan jahat, dengan tidak memperdulikan hukum-hukum yang telah ditentukan oleh Tuhan, apalagi sudah membawa ilah-ilah bangsa-bangsa lain memasuki ibadah-ibadah mereka. Pada satu sisi Tuhan menghukum, dan mereka harus mengalami penderitaan, dan beberapa kali harus mereka menanggung akibat dari perbuatan dosa mereka. Tetapi inilah yang sangat luar biasa. Walaupun bangsa itu sering berdosa, tapi tali kesetiaan Tuhan, kasih Tuhan, dan berkat Tuhan tidak pernah berhenti diberikan kepada mereka.
Walau memang pada saat-saat tertentu mereka harus mengalami pergumulan, mereka harus berhadapan dengan tantangan. Bukan berarti Tuhan meninggalkan mereka, bukan berarti Tuhan tidak peduli mereka, tetapi itu adalah sekedar mengingatkan mereka akan dosa-dosa mereka, akan kesalahan mereka, dan kembali kepada firman Tuhan, serta melakukan apa yang Tuhan inginkan melalui hukum-hukumnya. Inilah peringatan-peringatan yang sampai pada kita hingga pada saat ini. Betapa kita sedang berhadapan dengan apa yang sedang dihadapi oleh bangsa Israel. Bahkan lebih hebat lagi, kalau bangsa Israel hanya berhadapan dengan budaya-budaya sekitar dan agama-agama di sekitar mereka yang dapat mempengaruhi dan merubah pemahaman mereka dengan merusak hubungan yang baik kepada Tuhan. Zaman ini mengancam kehidupan kita, baik dari segi teknologi, dari segi modernisasi, dengan banyaknya ajaran-ajaran dan aliran-aliran. Tetapi saudara-saudara, setiap kita kembali kepada firman Tuhan, kita akan dikuatkan, kita akan diberkati, dan kita akan menjadi orang-orang yang tidak pernah putus tali kesetiaan Allah, asal kita juga setia dan taat kepada Tuhan. Kesetiaan dan ketaatan Tuhan itu terlihat dari perbuatan Tuhan di dalam Yesus, yang merupakan wujud dari puncak seluruh kasih Tuhan akan dunia ini. Percayalah, Tuhan akan bersama-sama dengan kita. Amin, kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur Tuhan untuk anugerah-Mu yang tidak terbatas di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Sehingga kami yang orang yang berdosa ini, yang penuh kejahatan ini, diampuni dan dihapuskan dosa dan pelanggaran kami. Sehingga kami dapat bersekutu dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Kuatkan kami untuk menghidupinya. Hanya di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin.